Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya boleh Ahmad, silahkan. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Amin. Nah, apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Ibu. Wah, anak-anak ibu pada semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu izin mengabsen kalian dulu ya. Ahmad, Hadir Ibu. Anissa. Hadir Ibu. Oke, alhamdulillah ya semuanya hadir. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara memperoleh informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks pidato. Betul? Iya Bu, betul. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pokok teks pidato serta posisi dan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Di buku tema 7 yang judulnya Kepemimpinan, subtema 1, Pemimpin di Sekitarku, pembelajaran 3. Anak-anak ibu masih pada semangat gak nih belajarnya? Semangat Ibu. Biar lebih semangat lagi, ibu mau ajak dulu kalian ice breaking. Namanya tepuk semangat. Nah, ibu contohin dulu ya. Kayak gini nih. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Hore. Nah, udah lebih semangat lagi kan ya sekarang? Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan inti dari pembelajaran kali ini, ibu ingin kalian berkelompok atau membuat kelompok yang setiap kelompoknya beranggotakan 2-3 orang. Sudah? Sudah Ibu. Oke, nah sekarang kita akan sama-sama mengamati teks pidato Pak Abdi. Nah, ibu izin membacakannya ya. Pak Abdi, pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini, ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa, Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Seperti ini pidatonya. Warga kampung sekalian, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajahan. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya. Bukan tanpa tujuan, aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas keberhasilan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntutan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin dari Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Sekian. Nah, hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir.
Sekali lagi, Pak Abdi memberikan inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian menyimak pidato Pak Abdi yang telah Ibu bacakan, sekarang kalian cobalah berdiskusi dengan kelompok kalian. Cari apa saja unsur-unsur pokok yang terkandung dalam teks pidato tersebut. Nah, Ibu kasih waktu kalian 15 menit ya untuk kalian berdiskusi. Nah, nanti setelah itu kalian harus mempresentasikannya ya. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Wah, hebat ya. Nah, boleh nih, kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Ibu, kelompok 1. Ya, boleh kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Jadi, teks pidato itu harus memuat hal-hal pokok seperti salam pembuka yang berisi kalimat sapaan, lalu pendahuluan yang berisi topik permasalahan yang akan dibahas, lalu inti yang berisi pembahasan topik secara lengkap, lalu penutup yang berisi rangkuman dari topik yang telah dipaparkan, dan yang terakhir adalah salam penutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wah, terima kasih nih kelompok 1. Nah, apakah dari kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan? Tidak, Ibu. Kami sama seperti kelompok 1, Bu. Ya, oke, kalau misalkan kalian sama, nah berarti kalian semua sudah benar ya bahwa dalam teks pidato itu harus memuat salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi kalian LKPD yang bisa kalian isi bersama teman sekelompok. Nah, setelah menyaksikan video yang akan Ibu tampilkan nanti, judulnya itu Posisi dan Peran Indonesia dalam Lingkup ASEAN. Oke, Ibu izin share screen dulu ya buat videonya.
Nah, kalian sudah menyimak kan ya video yang telah Ibu tampilkan. Sekarang isilah LKPD-nya. Nah, kalian juga boleh mencari referensi dari berbagai sumber gitu. Nah, Ibu beri waktu kalian 20 menit. Oke? Oke, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, jika sudah, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi tersebut bersama dengan kelompoknya secara bergantian. Nah, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kami, Ibu, kelompok 2. Ya, boleh kelompok 2, silakan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan LKPD yang telah kami jawab, yaitu jawaban nomor 1, negara-negara anggota ASEAN adalah Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, dan Filipina. Nomor 2, tujuan didirikannya ASEAN dalam deklarasi Bangkok. Yang pertama, mempercepat ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah dengan organisasi regional internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Terus jawaban nomor 3, tentang sumbangsi Indonesia di lingkup ASEAN. Di antaranya, yang pertama, berperan memastikan sentralitas ASEAN. Yang kedua, ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. 3, sebagai pendorong upaya dan kerjasama penanganan terorisme, radikalisme, dan violent extremism. Lalu jawaban nomor 4, tentang posisi dan peran Indonesia di ASEAN adalah yang pertama, sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN. Yang kedua, menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Yang ketiga, tuan rumah penemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Yang keempat, koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Yang kelima, mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Lalu jawaban nomor 5, yaitu tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi adalah yang pertama, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Yang ketiga, menjalin kerjasama di sektor jasa. Yang keempat, mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Oke, wah bagus ya kelompok 2, terima kasih. Nah, benar ya yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa Indonesia memiliki banyak sekali atau sangat berperan penting dalam ASEAN. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup gitu ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dahulu? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau misalnya nggak ada, supaya kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Nah, jika sudah, tolong kumpulkan di meja Ibu ya. Baik, Ibu. Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah semuanya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, sekarang siapa yang mau memimpin doa? Saya, Ibu. Ya, boleh Anissa. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Nah, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu pamit dan sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.